Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa perisai umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pada tangan saya ini menggenggam pasir. Kalau kita coba hitung kira-kira berapa butir pasir yang ada di genggam kita ini? Ratusan, ribuan, atau mungkin jutaan butir pasir. Mungkin kita bisa memberikan kesimpulan bahwa ini sudah banyak begitu. Tapi kalau kita bawa pasir ini di genggaman kita itu ke pinggir pantai, maka pemikiran kita akan berubah. Kenapa? Karena pasir yang ada di genggaman kita yang kita katakan banyak, pasti terabaikan. Bahkan tidak mungkin sesuatu yang terlupakan dengan dikatakan banyak tadi. Ketika kita bawa di pinggir pantai, apatah lagi ketika pasir yang kita genggam tadi itu adalah kita bawa ke gurun pasir, maka bisa diabaikan. Sesuatu yang kita katakan banyak diabaikan, terabaikan. Pemirsa perisai umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau kita bandingkan ilmu, pengetahuan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti sesuatu yang kita emban, sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita ketahui, kita ketika dibandingkan oleh ilmunya Allah, maka sesuatu itu terabaikan. Apa yang kita miliki sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Pemirsa, terkadang manusia lupa bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia memiliki gelar ya, profesor bahkan atau dokter atau mungkin ada titel-titel yang dimiliki oleh manusia, mereka mengatakan sesuatu yang sudah cukup begitu, sudah sesuatu yang ilmunya sudah mumpuni seperti itu. Sehingga ketika mengeluarkan pendapat-pendapat yang dirasa atau merasa benar, apatah lagi pendapat-pendapat yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam, mereka mengatakan bahwa pendapat saya ini adalah pendapat yang benar. Ini hal-hal yang sesuatu yang tidak pas bagi kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita sering mendengar, belakangan ini sering kita melihat orang-orang yang seperti itu. Baru-baru ini kita lihat, kita dengar seorang profesor mengatakan ajaran Islam tidaklah cocok diterapkan. Bahkan ajaran Nabi haram untuk diterapkan saat ini. Ini sesuatu yang di luar ya keilmuan dia, di luar pengetahuan dia, bahwa bagaimana mungkin ajaran yang kita diminta untuk mencontoh Rasul ya justru malah diharamkan. Sebelum-sebelumnya juga kita bisa melihat orang-orang yang guru besar misalnya dalam suatu universitas ya mengatakan bahwa agama ajaran kita ini adalah ajaran radikal begitu. Bahkan ada seorang pendeta ya yang minta menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Mengapa hal ini terjadi? Karena merasa bahwa ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang sudah cukup banyak begitu, sehingga mengalahkan logika berpikir bahwa mereka itu adalah makhluk. Oleh karena itu, sahabat pemirsa perisai umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini sudah sepantasnya kita menyerahkan sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk. Kita membutuhkan yang maha mengatur. Kita membutuhkan yang namanya aturan-aturan dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Ya, kita diatur bahkan dari keluar kamar mandi. Ya, sudah diatur, sudah diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang besar. Jadi sangat naif sekali ketika mengatakan bahwa ajaran Islam itu tidak ada dalam proses sistem kenegaraan. Itu sesuatu yang naif sekali. Karena yang kecil-kecil saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini yang penuh mubarak ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an, adalah sudah sepantasnya kita ya, kembali meresapi, merenungi bahwa Al-Qur'an itu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sesuatu yang harus kita kembalikan, merujuk kembali ke Al-Qur'an.
tentu ada prosesnya. Karena itu kita harus bersabar dan istiqomah di dalam memahamkan umat ini untuk kembali kepada Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.